Baiklah, perkenalkan nama saya Jones, NIM 19104141693. Jurusan Manajemen, kelas A2 pagi. Mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Adi Musalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS saya. Yang satu, studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ija, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas. Dengan rincian upah per hari Rp1.000. Sebagai berikut, tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesai masalah penugasan di atas. Penyelesaian 1, meminimalkan langkah 1, mencari biaya untuk setiap baris, biaya untuk membatalkan semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Sebelum Pak Ijo, adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ija, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Dan Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Sesudah mengemas, Pak Ijo 15, adonan 0, memasak 10, memotong 20. Pak Ija mengemas 10, adonan 0, memasak 15, memotong 10. Wanto mengemas 0, adonan 10, memasak 25, memotong 20. Wanti mengemas 0, adonan 15, memasak 25, memotong 20. Langkah 2. Pastikan semua baris kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari nilai tersebut pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Pak Ijo, adonan 15, memasak 0, memotong 10, mengemas 20. Pak Ija, adonan 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10. Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 25, mengemas 20. Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Sesudah Pak Ijo, adonan 15, memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Pak Ija, adonan 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 15, mengemas 10. Langkah 3. Memastikan atau mengecek lagi tabel pengusaha penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga menempati dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Dimulai dari baris
yang hanya memiliki satu nilai nol. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai nol yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti. Meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dipahami langkah berikutnya. Langkah 4. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang berhubung dengan dua buah nilai nol, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Langkah 5. Perhatikan nilai-nilai belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis, dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Langkah 6 adalah apakah sudah ditemukan nilai nol atau sebanyak sumber daya yang juga nilai dari jumlah barisnya, mulai baris yang hanya memiliki satu nol. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 nilai nol. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Total 215. Maka pengalokasikan pekerjaan yang optimal terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 kali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Nomor 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempati 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini mengenal terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehnya keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1, data lokasi salesman. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Sal 1 1000, 900, 1100, 900. Sal 2 1100, 100, 150, 150, 950, 950. Sal 3 100, 1050, 950, 900, 1050. Sal 4 1150, 1950, 1000. Penyelesaian. Tunjukkan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungaria
adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, baris 4 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050, dan baris 5 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, hasil perbaikan pertama lokasi salesman, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Sal 1 100, 200, 0, 200, sal 2 0, 100, 150, 150, sal 3 0, 100, 150, 0, sal 4 0, 150, 200, 150. Selanjutnya diperkirakan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0. Sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti tabel 3. Tabel 3 diakhiri optimum. Lokasi salesman, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Soal 1 100, 100, 0, 200, sal 2 0, 0, 150, 150, sal 3 0, 0, 150, 0, sal 4 0, 50, 200, 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentukan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan baris 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 tambah 1000 tambah 150 tambah 1150, hasilnya 4.300. Soal teori, apakah peramalan itu? Jawab, adalah suatu teknik analisis perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawab, jenis-jenis peramalan presenting peramalan jangka panjang yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan, peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan, peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. 3. Mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawab, peramalan sangat urgen
dikerjakan oleh si pengusaha guna menjalankan seluruh perencanaan di dalam perusahaannya. 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawab, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif, sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalannya yang berkaitan dengan hitungan matematis. 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawab, baiklah, ada 8 tahap dalam melakukan peramalan, yaitu menentukan penggunaan dalam peramalan tersebut atau tunjukkan apa yang akan dicapai, memiliki item atau kuantitas yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu di peramalan, apakah 1-30 hari atau jangka pendek 1-1 tahun, jangka menengah atau lebih dari 1 tahun yaitu jangka panjang, mengumpulkan data yang diperlakukan untuk peramalan, tentukan metode peramalan yang tepat, membuat peramalan, mengimplementasikan hasil dari sebuah peramalan. Hanya ini dari saya, terima kasih.